sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah, kemarin kita mengadakan diklat pengenalan untuk anak-anak didik secara dini tentang konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang alhamdulillah ini semuanya didasarkan kepada pengenalan diri, upaya untuk memberikan pengenalan diri, pengenalan dini konsep aswaja pada generasi muda ini untuk mencegah adanya radikalisasi. Ada 8 jenderal yang rawuh, alhamdulillah bukan apa-apa, tetapi memang para jenderal mulai dari Irjen Budiono Sandi, Irjen Martino Sungkom, kemudian Irjen Ibnu Suhendra, kemudian beberapa jenderal yang lain termasuk jenderal TNI misalnya Jenderal Arkham Melvi dan sebagainya. Tetapi saya agak berduka setelah ternyata malam-malam di mana saya sedang mempersiapkan untuk pengkaderan dan pencegahan deradikalisasi sebagai bentuk gerak lanjut dari perjuangan Patriot Garuda Nusantara di seluruh Indonesia. Sayap kiri saya yang bernama GMPI ternyata melakukan demonstrasi yang di luar sepengetahuan ketua umumnya atau di luar kontrol ketua umumnya, karena ketua umumnya sedang berada di Tangerang kalau nggak salah. Ya. Nah, selama ini GMPI di mata saya, karena saya adalah bapak angkatnya Fauzan, saya tahu persis sepak terjang beliau, sepak terbang dia di dalam menghadapi HTI, FPI, dan kelompok-kelompok radikal. Saya cukup berbangga, kemudian GMPI mulai mengenal kepada akidah Islam dengan sebagian distriknya membangun masjid, membangun tempat-tempat ibadah, dan bahkan mengadakan hall Sunan Gunung Jati yang jarang diholi. Saya sendiri secara pribadi hadir, dan pada waktu itu ada sesepuh dari kerajaan Subang Larang, peninggalannya Subang Larang, yaitu Kanjeng Pangeran Lukman. Ternyata gerak dari anak-anak muda yang bersemangat ini terlalu menunjukkan kesetia kawanannya karena ada temannya yang terbunuh. Upaya untuk meminta keadilan kepada hukum sebagai panglima agak sedikit berlebihan. Ketika para tetuanya sedang melakukan negosiasi di dalam Mapolda, anak-anak yang di luar karena saking banyaknya di luar kontrol melakukan pengrusakan dan bahkan menaiki lambang kehormatan Polda Jabar. Ini memprihatinkan dan saya menyesalkan. Saya secara pribadi juga meminta maaf kepada Kapolda Irjen Suntana atas perilaku anak-anak GMPI ini. Tetapi semua itu bukan karena GMPI satu kelompok yang radikal atau yang tidak hormat kepada kepolisian, tidak. Selama ini di bawah pembinaan dari Kapolda lama, Mas Anton Karlian, saya tahu gerak GMPI ini senantiasa tertib. Meskipun darah mudanya bergejolak, saya mengakui, iya, maka saya bersedia ikut membina supaya
ada pengenalan terhadap kehalusan budi. Dan saya yakin GMPI yang selama ini bermusuhan dan menghadapi kelompok FPI dan HTI serta kelompok-kelompok radikal Salafi dan sebagainya, meninggalkan musuh, meninggalkan dendam, dan gerakan yang dilakukan di luar kontrol GMPI dan pemimpin-pemimpinnya itu, saya mencurigai ada penyusupan. Oleh sebab itu, saya mendengar anak angkat saya, Mas Wayan, ketika dijemput oleh pihak petugas, dia tidak melakukan perlawanan dan dia bertanggung jawab penuh sebagai seorang pemimpin ormas yang jantan. Hanya saja saya mohon kepada aparat keamanan dalam hal ini Polda yang barangkali karena tersinggung juga karena merasa tidak dihargai, apalagi selama ini GMPI itu adalah anak didik dalam tanda petik dari pihak kepolisian, maka saya mohon yang lain barangkali tetap ditindak dengan cara hukum. Hukum tetap ditegakkan. Dan ini akan menjadi pelajaran bagi anak-anak yang lain, bagi pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin distrik yang lain. Tetapi saya mohon kepada Kapolda dalam hal ini, Irjen Sultana yang baik dan bijak dan dermawan untuk melihat bahwa Ang Fauzan ini sedang sakit. Yang pertama, sehingga ketika datang ke Jakarta dulu sempat nyaris anfal, nyaris tidak tertolong. Maka makanan dan menu sehari-harinya betul-betul diatur dengan diet yang ketat. Saya mohon barangkali ada semacam keringanan atau kebijakan. Syukur-syukur meskipun saya belum ketemu dengan keluarga Mas Wayan dan Mas Wayan sendiri, saya sebagai orang tua berinisiatif. Mudah-mudahan nanti tim penasihat hukumnya akan memohon penangguhan tahanan atau apa. Dan saya sebagai orang tua asuh terhadap GMPI akan bertanggung jawab penuh seandainya dikhawatirkan Mas Wayan melarikan diri atau sebagainya. Saya akan menjamin dengan pribadi saya, karena saya tahu anak angkat saya ini yang namanya Wayan ini, dia tanggung jawab terhadap anak buahnya. Meskipun pada saat kejadian demo Wayan, Mas Wayan ini sedang berada di Tangerang, sedang rapat koordinasi dengan kejaksaan. Persoalan yang berbeda. Entah demikian dia tetap menghandle tanggung jawab itu. Namun saya yakin aparat kepolisian tahu bahwa anak-anak ini adalah aset negara, aset bangsa yang selama sebelum kurun waktu kejadian membantu aparat keamanan Polri, TNI, dan negara di dalam menghadang semua kelompok radikal secara nyata dan real. Maka sekali lagi kepada Kapolda dalam hal ini Irjen Sultana yang barangkali melihat perilaku anak-anak ini kelewatan atau tidak menghargai lambang kepolisian atau semboyan kepolisian yang digambarkan dengan maung hideng yang dinaiki dengan semena-mena. Ternyata dari hasil penelusuran yang saya minta datanya kepada pengurus GMPI yang ada di Jakarta ini, yang melakukan tindakan itu belum sepenuhnya menjadi anggota GMPI karena barangkali juga belum punya kartu anggota dan
Kita tahu bahwa GMBI itu ada sempalan yang bernama GMPI, jadi hampir sama. Nah, seragamnya juga belum ditarik oleh GMPI. Nah, 1001 macam alasan yang saya kemukakan ini barangkali bisa ditepis bahwa karena memang anak-anak GMBI ketika berdemo itu secara kasat mata menunjukkan kurang santun, iya, bahkan merobohkan gerbang, iya, naikin lambang Maung Hideng, iya, dan kemudian ada ketersinggungan, pasti. Tetapi saya hanya mengepil sebagai orang tua, sayap kekuatan aset bangsa ini jangan sampai pupus, jangan sampai mati. Boleh pelaku-pelakunya memang wajib ditindak sesuai dengan hukum, tetapi jangan sampai memupuskan gerak perjuangan anak-anak GMBI. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya sendiri memimpin Ormas Bela Negara yang bernama Patriot Garuda Nusantara, dan selama ini terus terang di lapangan kami sangat dibantu dengan adanya GMBI ketika berhadapan dengan aliansi mahasiswa Papua yang melakukan demo-demo separatis ingin merdeka, menghadapi kelompok FPUI baik yang ada di Semarang, Klaten, Jogja, Surabaya, Bali yang minta Densus 88 harus dibubarkan, dan kami bersama adik-adik GMBI dan PGN, anak-anak PGN menghalau mereka. Saya tidak mencoba membenarkan perilaku anak-anak GMBI, tetapi tolong dilihat bahwa masih banyak anak-anak GMBI yang baik. Nah, jangan sampai kemudian menjadi tergeneralisasi, semuanya jadi anarkis. Saya tidak yakin bahwa anak-anak GMBI yang sudah lama menjadi anggota melakukan tindakan yang tidak mengenal hukum, saya tidak yakin. Karena dari kecil GMBI itu dibesarkan oleh paling tidak orang-orang yang berpengaruh di kepolisian. Dan saya sekali lagi bukan berarti mau minta diistimewakan. Saya mohon ada keringanan karena ketuanya GMBI pertama tidak ada di tempat, kedua sedang sakit, ketiga ketika dijemput untuk dimintai pertanggungan dia sangat kooperatif dan bahkan memang akan segera datang ke Bandung supaya terjadi pendudukan terhadap persoalan ini diketahui dengan baik dan benar. Jadi sebagai orang tua asuh, bahkan orang tua angkatnya Ang Fauzan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada aparat Polda Bandung dalam hal ini, Polda Jawa Barat, pada Irjen Suntana, memohonkan maaf kesalahan dari anak-anak GMBI dan memohonkan berikan kesempatan kedua bagi anak-anak GMBI untuk kembali berjuang bersama komponen pemuda-pemuda bangsa Indonesia ini di dalam menjaga keamanan bangsa dan negara, wabil khusus untuk menghadapi kelompok-kelompok radikal yang di tahun-tahun mendatang eskalasinya semakin besar. Barangkali tidak layak ini saya kemukakan, tetapi bahasa Jawa mengatakan anak pola bobo keprada. Nah, jadi kalau anak kami melakukan kesalahan, kami harus mengakui bahwa itu kesalahan. Tetapi kami mohon ada keringanan perlakuan terhadap ketua umumnya. Dalam hal ini adalah Fauzan karena sedang sakit dan kondisi tubuhnya, jantungnya, ginjalnya, makanannya pun harus diatur dengan diet ketat. Ini saja
Dan selamat kepada sahabat saya Irjen Suntana yang dilantik menjadi Kapolda Jawa Barat. Selamat bertugas, memberikan keteladanan, ketegasan hukum. Namun saya tahu Irjen Suntana adalah juga keluarga ulama, keluarga NU yang barangkali cara berpikirnya akan berbeda ketika menghadapi anak-anaknya yang nakal. Ini saja, semoga semuanya bisa mengerti. Saya mau bertanya, Gus, boleh? Ya. Untuk demo aksi kemarin itu adalah satu kegiatan sosial atau solidaritas. Dalam hal ini kasusnya dikarenakan apa, Gus? Tuntutannya? Jadi sebenarnya demo itu dilakukan sebagai bentuk setia kawan. Dilakukan karena setia kawan? Karena ada salah satu anggota GMBI yang terbunuh. Saya persoalan intinya juga tidak tahu dan saya tidak mendapatkan laporan karena memang beda ormasnya. Kami ada hubungan saja emosional dengan Ang Fauyan. Dan penanganan terhadap terbunuhnya salah satu anggota GMBI ini sebenarnya sudah digarap dan dikerjakan dengan benar, meskipun agak lambat di mata kacamata anak-anak GMBI. Tetapi di kacamata kepolisian itu saya bisa mengerti, karena ini menyangkut friksi dua ormas besar. Untuk tanggapan dari pihak kepolisian sendiri, Gus? Nah, makanya pekerjaannya dengan hati-hati. Nah, karena terlalu hati-hati dan hati-hati memang memakan waktu agak lama. Oleh sebab itu, demo pertama dilakukan sudah cukup besar, tetapi tidak anarkis. Karena memang ada Kang Fauyan sendiri pada waktu itu. Nah, ini demo kedua sebenarnya karena di GMBI itu sudah tidak semuanya ke ketua umum, sebenarnya sudah ada penanggung jawab gerakan. Nah, itu yang dikepalai oleh ketua sukunya, entah istilahnya pengurusnya apa, saya nggak paham, kurang paham. Nah, mereka itulah yang memimpin demo, maka sampai bisa mengerahkan 2 provinsi datang meminta supaya dipercepat, padahal sebenarnya masalah ini sudah dikerjakan, bahkan sudah konon saya dapat informasi sudah P21 dan sudah sampai ke kejaksaan. Jadi sebenarnya demo itu harusnya dilakukan di kejaksaan, bukan di Polda lagi gitu. Namun untuk yang pelaku intelektual di belakang daripada kejadian tersebut atas pembunuhan, apakah sudah ditemukan, Gus? Saya tidak memahami persoalan itu karena saya juga baru mendapatkan informasi sepintas. Jadi ada salah satu petinggi kepolisian yang di BIN memberikan informasi ke saya, kejadiannya begini-begini. Tapi saya karena sudah ditangani, jadi saya tidak terlalu mengerti, dan saya sebenarnya kepengen mengundang Mas Fauyan untuk menjelaskan ini bagaimana kejadiannya. Nah, tiba-tiba sudah ada gerakan demo yang masif dan besar, melibatkan 7.000 anggota, dan kemudian karena melakukan tindakan yang anarkis, menjebol gerbang, kemudian menaiki lambang Polda, maka dilakukan penahanan. Padahal Polda sudah memberikan tempat. Artinya memang di sini ada yang menunggangi, ya, Gus? Saya mencurigai ini ada kelompok radikal, baik dari FPI atau HTI atau kelompok radikal lain yang tidak suka menungganginya, atau kelompok rival yang saya nggak tahu persis, tetapi tolong nanti pihak kepolisian juga harus saya minta jeli dan seadil-adilnya akan melihat kasus ini dengan benar. Bisa jadi karena
anak-anak GMBI ini disusupi oleh kelompok-kelompok yang lain. Karena GMBI sebenarnya saya melihat musuhnya banyak. Karena itulah saya mencoba kita mengenalkan satu gerakan pengenalan kepada akidah agama supaya agak lembut, karena mereka memang para petarung yang berkumpul. Kalau petarung yang berkumpul dalam jumlah yang bisa terhitung masih bisa terkendali, tetapi petarung yang pada saat di video berkumpul dengan jumlah banyak susah untuk terkoordinir. Dan saya yakin informasi terakhir saya terima dari distrik Jakarta Utara sama Jakarta Timur bahwa yang menunggangi Maung itu ternyata juga bukan anggota GMBI gitu. Jadi lalu siapa? Terus ada perempuan yang lewat kemudian dipaksa pakai seragam GMBI lalu ikut demo. Lah yang begini-begini inilah sesungguhnya bahwa GMBI yang sudah banyak musuhnya, banyak orang berkepentingan untuk menghancurkannya, kurang hati-hati melakukan kontrol terhadap massa demo. Ada dalam video tersebut ada sebuah pemukulan yang melakukan aksi kekerasan yang memakai baju salah satu ormas. Yang terutama adalah saya lihat adalah GMBI. Apakah sebelumnya memang ada permasalahan antara pihak GMBI dengan GNPI? Ya mereka kan sebenarnya satu ibu ya. GMPI itu pecahan dari GMBI yang dulu bekas ketua distrik di salah satu daerah, Kerawang atau mana. Nah kemudian membentuk GMPI. Dan ini sebenarnya kalau di dalam ormas sudah menjadi biasa, tetapi anak-anak muda ini nampaknya kurang bisa mengendalikan diri. Karena sebenarnya kalau ada ormas duplikat GMBI yang namanya GMPI atau apa, tidak akan sebesar GMBI atau ormas asli. Pasti. Bisa dipastikan juga dari kejadian tersebut ada indikasi adu domba. Begitu ya kurang lebih, Gus. Saya tidak melihat ke sana, tetapi yang jelas memang ini ada upaya pembenturan anak didik polisi kepada pendidiknya, polisi juga. Gitu. Jadi kalau bahwa itu ada adu domba dan sebagainya, enggak. Yang jelas yang datang ke tempat saya seorang jenderal juga menjelaskan masa anak-anaknya melakukan demo kepada orang tua dengan cara begitu. Itu aja, karena yang datang ke tempat saya ini seorang perwira tinggi Jawa, sehingga dia menggunakan falsafah Jawa. Untuk ketum sendiri, Gus, saat ini apakah masih ada koordinasi? Sejak kejadian sampai sekarang, bahkan sejak beberapa bulan yang lalu tidak pernah koordinasi. Kami cuma say hello saja dengan WA. Karena saya tahu Mas Wawian sibuk dan sedang sakit. Saya sempat menjenguk ketika sakit bersamaan dengan adanya Hall Sunan Gunung Jati aja. Itu ketemuan terakhir saya. Untuk kondisinya, Gus, sampai saat ini dengan ketum? Memang cukup memprihatinkan. Oleh sebab itu kami minta agar barangkali nanti ada penasihat hukum yang datang ke Polda untuk memohon penangguhan, penahanan, dan tidak menghilangkan konsekuensi tanggung jawab hukumnya, gitu loh. Karena memang karena supaya mendapatkan perawatan dokter, mendapatkan perawatan fisiknya, jangan sampai kemudian karena sakit ginjalnya, jantungnya, pernafasannya yang cukup gawat ini di sel kepolisian kurang mendapatkan perhatian karena dianggap sehat-sehat saja. Nah ini saya mohon barangkali saya sebagai penjamin, kalau diminta, tidak diminta pun saya menyodorkan diri untuk menjadi penjamin agar
Kalau nanti memang pihak penasihat hukum meminta penangguhan penahanan, saya jaminannya secara pribadi. Baik Gus, terima kasih sebelumnya statement yang diberikan oleh Gus Nuril pada hari ini. Saya ucapkan salam. Oke. Okay.